Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kupas Manis Lentera Rakyat Official, lantai 1. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu ikon kuliner di Kota Bukit Tinggi, yaitu Stasiun Lambung, pasar tradisional yang terkenal dengan aneka jajanan dan makanan lezat. Untuk mengulik lebih dalam lagi, kami telah mengundang Bapak Wahyu Bestari SH. Beliau adalah seorang kepala dinas di Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Selamat datang Pak Kadis. Terima kasih Pak Devizon atas undangannya. Terima kasih Media Lentera Rakyat. Dalam hal ini, judul tema kita yakni menjelajahi strategi Dinas Pasar dan UMKM Bukit Tinggi untuk meningkatkan ekonomi Stasiun Lambung. Stasiun Lambung memang menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang menarik di Bukit Tinggi. Menurut Bapak Kadis sendiri, peran Stasiun Lambung dalam meningkatkan perekonomian Kota Bukit Tinggi dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian dari UMKM yang ada di Stasiun Lambung. Terima kasih Pak Datuk. Izin saya mungkin mau cerita sedikit. Nah, ini sebenarnya sebuah cerita yang sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui. Bahwasanya Bukit Tinggi itu sebenarnya adalah kota wisata. Ya. Jadi apapun gerak roda ekonomi kita di Bukit Tinggi tentunya itu dipengaruhi oleh pariwisata. Baik itu perdagangan, pendidikan, kesehatan. Nah, hal ini sendiri sudah dibuktikan dengan 2 kali kejadian dalam waktu dekat ini. Yang pertama itu adalah masa pandemi COVID di 2020 sampai dengan awal 2022 kemarin. Nah, masa pandemi COVID ini cukup dibilang merusak kondisi dan kestabilan ekonomi masyarakat di Kota Bukit Tinggi. Dan yang terakhir kemarin, pasca bencana yang populernya itu dibilang lahar dingin Merapi, yang mana sebenarnya itu adalah curah hujan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan salah satu kerusakan akan akses menuju ke Kota Bukit Tinggi, dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan juga dari Riau menuju ke Sumbar. Nah, ini cukup mengganggu ekonomi kota kita di Bukit Tinggi, dan jalan itu baru dibuka kemarin tanggal 21 ya. Dan sampai hari ini bisa dibilang belum pulih. Nah, bertolak dari kondisi Bukit Tinggi sebagai sebuah kota wisata, tentu saja arah pembangunan kita difokuskan kepada, selain pada maksud dan tujuan tersendiri dari masing-masing pembangunan, juga difokuskan untuk perwisatan. Berangkat dari Stasiun Lambung sendiri, Stasiun Lambung ini dibangun di atas tanah yang disewa oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi kepada BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia, seluas 2 hektar, yang mana maksud dari pembangunan ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi yang berdasarkan hebat dalam ekonomi kerakyatan. Maksudnya di sini hebat dalam ekonomi kerakyatan karena ekonomi masyarakat kita di Bukit Tinggi ini mayoritas adalah ekonomi mikro dan super mikro. Nah, tujuannya ini adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi baru yang mana selama ini untuk kawasan ekonomi itu sangat tersentra ke pasar atas dan jam gadang, sehingga beban kunjungan dari jam gadang, kawasan jam gadang dan pasar atas itu amat sangat tinggi, sehingga cenderung terjadi kondisi-kondisi kronik di sana. Nah, selanjutnya menciptakan ketertiban umum, yang mana dahulunya saudara-saudara kita pedagang yang masuk ke Stasiun Lambung pada season pertama ini, yaitu berasal dari Jalan M. Safi'i, pedagang kuliner malam di stasiun, dan juga pedagang kuliner yang berada di depan ex-lapas, Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, sekarang mereka tidak berdagang lagi di jalan dan tidak dagang lagi di Fasum. Mereka sudah kita sediakan fasilitas yang memang diperuntukkan untuk perdagangan. Nah, selanjutnya ini adalah mengembalikan fungsi dari fasilitas umum. Tentunya Jalan M. Safi'i itu sendiri merupakan sebuah feeder road atau akses penghubung alternatif dari Jalan Sudirman
menuju ke Jalan Sultan Syahrir, yang mana menghubungkan Jalan Sudirman dengan salah satu sentra ekonomi dan pembagi, yaitu simpang Jembatan Basi. Dan di sana juga terdapat sebuah akses, yaitu lapangan kantin, juga ada sentra kuliner, ada rumah sakit, ada gereja, dan tentunya di stasiun sendiri ada Masjid Mubarak. Nah, selanjutnya kita ingin meningkatkan kualitas layanan dari pedagang kuliner, yang mana pedagang kuliner ini sendiri hari ini itu adalah pelaku wisata. Karena kuliner itu menjadi sebuah destinasi wisata hari ini. Yang kita mungkin populernya wisata kuliner. Jadi orang berkunjung ke Bukit Tinggi ini untuk makan-makan, ada yang dari kawasan di Bukit Tinggi sendiri dan kawasan internal kota, bahkan pengunjung dari luar daerah. Nah, sangat menarik sekali Pak Kadis. Kita bicara soal peran dinas pasar dan perdagangan. Sejauh ini apa saja strategi yang dilakukan oleh dinas pasar dalam membantu para pedagang stasiun Lambung? Yang dengan Lambung ya. Dengan kondisi musibah bencana alam yang menimpa beberapa bulan yang lalu. Jadi gini, Pak Datuk. Di stasiun Lambung ini kita menyediakan fasilitas, bukan hanya fasilitas pedagang saja, tapi ada fasilitas bisa dibilang hiburannya untuk pagelaran seni dan budaya. Dan saat ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Arman Sapar, banyak aktivitas pemerintah itu diadakan di stasiun Lambung. Yang terakhir kemarin itu adalah kegiatan Bujang Gadih di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya ada Duta Gender. Nah, kalau yang dari pihak-pihak luar, itu kemarin kita bekerjasama dengan BI, ada sebuah aktivitas untuk kampanye transaksi non-tunai. Dan itu melibatkan 200 orang lebih. Itu dari, bisa dibilang 98%-nya di luar Kota Bukit Tinggi. Ini ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Padang, dari Sumatera Selatan, dari Sumut, Riau, ini datang. Nah, selanjutnya secara rutin kita mengakomodir pelaku seni budaya, saudara-saudara kita yang sebenarnya kalau bisa dibilang itu ada yang terdampak, ada yang tidak terdampak. Karena dulu di existingnya di Badan Jalan M. Safi ini, saudara-saudara kita yang berdagang di pinggir jalan dan di jalan itu ada sebuah hiburan rakyat, yaitu pengamen, kelompok KPJ, dan sekarang sudah dapat kita kumpulkan lagi dan kita kurasi. Kita seleksi mereka untuk dapat memberikan hiburan kepada para pengunjung stasiun Lambung. Nah, selanjutnya, selain itu kita menstimulan pedagang-pedagang kita di stasiun Lambung itu dengan entertain, yakni ada kelompok band anak-anak muda kita dari Bukit Tinggi untuk melakukan aktivitas seni mereka di sana. Dan kemarin itu kita mencoba berkolaborasi dengan salah satu kelompok pemerhati seni, RGM namanya. Jadi mereka, Ranah Minang Group ini, ada seni tarinya, ada silatnya, tergabung sama mereka. Udah mulai beraktivitas di stasiun Lambung. Sehingga orang hari ini ke stasiun Lambung bukan hanya makan saja, mendengarkan musik, tapi juga mendapatkan hiburan musik, dapat menyaksikan aktivitas pagelaran seni budaya. Nah, yang selanjutnya Pak Kadis, apakah ada nanti program-program pelatihan untuk para pedagang kita di stasiun Lambung untuk meningkatkan produk mereka dalam layanan, dalam hal layanan dan kuliner yang mereka jual itu? Jadi ini sekilas mungkin saya sampaikan juga bahwasanya sebenarnya harapan kita stasiun Lambung ini menjadi sebuah prototipe yang nanti akan menjadi model bagi para pelaku usaha kuliner di Kota Bukit Tinggi, yang mana mereka itu hari ini bukan hanya berdagang, mereka itu sudah menjadi pelaku usaha dan juga pelaku wisata. Nah, kita selalu mencoba mengingatkan, mungkin secara informal ya, kita sering melakukan sharing, komunikasi, agar mereka dapat melakukan transaksi secara non-tunai dan mengikuti perkembangan zaman saat ini adalah transaksi e-commerce melalui mungkin QR selanjutnya
menggunakan seperti kayak Gojek, GoFood, Maxifood, sehingga mereka ini dapat memberikan layanan bukan hanya di tempat, tapi sudah jauh. Nah, selanjutnya, teman, ini adalah persepsi ya. Ini balik lagi ke mindset, dan kita berharap pedagang stasiun Lambung ini bertransformasi cepat. Kenapa? Karena hari ini seluruh daerah di Sumatera Barat ini bertransformasi dengan wisatanya. Yang lagi tren sekali itu adalah kawasan Alahan Panjang, Solo. Dan ini cukup gede, menarik pengunjung kita ke daerah mereka, karena mereka mungkin sebuah daerah baru. Tetapi kita amat sangat yakin apabila seluruh elemen kepariwisataan kita satu gerak, satu tarikan nafas, kita masih bisa mempertahankan ini. Oke, selanjutnya Pak Kadis mengenai pelaku usaha atau pedagang-pedagang kita yang berada di stasiun Lambung. Kita ingin mengetahui permodalan mereka yang didapat dari mana gitu, atau bantuan dari Pemko, atau ada dana hibah untuk mereka. Ya, pengen mengetahui itulah permodalan dari mereka tuh, permodalan mereka tuh dari mana. Jadi gini, Pak Datuk, kondisi pedagang kita ini yang benar kita pindahkan dalam kondisi yang amat sangat singkat waktu itu. Tapi alhamdulillah ini bisa dibilang zero accident. Dan pedagang kita itu dahulunya sudah bisa dibilang secara modal, mereka itu sudah bisa dibilang cukup. Namun kita tetap menyediakan kepada mereka melalui program tabungan Usman yang kerjasama Pemko Bukit Tinggi. Sebenarnya ini BUMD kita juga ya, melalui program pinjaman yang nanti cicilannya ditutup melalui tabungan Usman, yang pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa riba, karena bunganya sudah kita subsidi. Dan ini memang pedagang stasiun diprioritaskan sebagai nasabah untuk di BPR Jam Gadang. Nah, selanjutnya ada beberapa stimulan-stimulan lain, seperti kita dari BNI kita dapat CSR, dan CSR ini juga untuk pedagang kita. Karena pedagang kita, mereka tidak perlu lagi beli meja, beli kursi, tidak perlu lagi beli neon box, dan sampai sekarang kita masih menggratiskan retribusinya. Itu merupakan salah satu bentuk stimulan secara ekonomi kepada pedagang kita. Dan kita juga mempromosikan bisnis mereka melalui para penggiat atau pelaku kayak konten kreator. Sekarang kan tren melalui media sosial yang mereview-review kulineran. Ini kondisinya Pak Datuk. Sekarang gini Pak Kadis, mengenai branding dan promosi dari stasiun Lambung itu sendiri, apakah nanti dari masing-masing pedagang itu apa yang menjadi branding dalam penjualan barangnya itu, produknya yang mereka jual itu, ada enggak branding dari pedagang itu sendiri? Jadi gini Pak Datuk, kalau pedagang di stasiun Lambung itu, jadi yang ada hari ini itu, mereka itu sebenarnya bukan pelaku usaha parsial atau perseorangan. Sebenarnya mereka itu sudah menjadi pelaku usaha komunitas. Komunitas pedagang stasiun Lambung. Dalam artian begini, kalau dahulu mereka berdagang di jalanan, mereka parsial, sendiri-sendiri. Hari ini mereka tuh sudah saling isi. Dalam artian seperti ini, apabila ada satu yang lemah bisnisnya, dia akan dapat melihat model di sebelah. Sebelah ada orang jualan nasi goreng, tapi tidak menyediakan es atau menyediakan minuman-minuman tren sama sekarang kayak boba, jus, kopi, tetangganya ada. Nah, prinsipnya sebenarnya stasiun Lambung itu dari awal kita sudah mensosialisasikan kepada pedagang kita bahwasannya pengunjung itu dapat beli apa saja dan mengkonsumsinya di mana saja. Sehingga konsep perdagangnya tidak seperti dahulu lagi menggunakan alat makan sekali pakai. Ini kenapa kita menggunakan mereka alat makan yang sekali pakai, tidak berulang, sehingga kesannya itu kayak delivery, nanti dia buka di mana saja. Itu kondisinya Pak Datuk. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official, kali ini
kita sudah membahas beberapa item dan topik yang menarik dalam pembicaraan kita dengan Bapak Kadis, yaitu Bapak Wahyu Bestari, selaku Dinas Perdagangan dan UMKM, Dinas Pasar. Ini adalah perindustrian. Dinas Perdagangan dan Industrian Kota Bukit Tinggi. Selamat datang pemirsa, selamat malam. Untuk kali ini kita masuk pada sesi kedua dalam rangka pembicaraan mengenai pasar stasiun Lambung ya Pak Kadis ya. Kita masih bersama Pak Kadis, Bapak Wahyu Bestari SH, selaku Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan. Sangat menarik sekali para pemirsa dimanapun berada. Tadi kita sudah melakukan pembahasan tentang bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kita data di dalam stasiun Lambung tadi itu. Sekarang kita bahas lagi Pak Kadis tentang mengenai berapa titik dan pedagang-pedagang kita yang ada di stasiun Lambung. Dalam hal ini pedagang yang kuliner yang kita tempatkan di masing-masing peti kemas. Ya. Warung kontainer tersebut. Oke, terima kasih Pak Rito. Jadi gini, fasilitas pedagang kita pada stasiun Lambung ini dapat menampung sebanyak 116 pedagang. Dan hari ini itu sebenarnya ke 116 itu sudah terisi. Tapi ini suatu hal yang sangat saya sayangkan. Bahwasanya tidak semuanya melakukan aktivitas perdagangan. Ada yang masih belum buka total hari ini. Dan satu hal lagi, pedagang ini belum maksimal memanfaatkan tempatnya. Dan itu juga sebenarnya salah satu PR bagi kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama-sama dengan OPD lainnya yang terkait. Karena ini basically mereka ini adalah pedagang makanan malam. Yang dahulu aktivitasnya persiapan sore, dagangnya malam, tutupnya tengah malam. Kalau hari ini mereka tidak dagang di pasung, jadi mereka tidak perlu melakukan persiapan yang begitu ribet. Mereka sudah bisa buka dari pagi, bahkan kalau buat saya morning to morning, dari pagi hingga pagi. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak perlu lagi dorong gerobak, buka lapaknya, pasang tenda, gelar mejanya, nggak seperti itu lagi. Hari ini mereka tinggal buka tenannya, nyalain lampu, sudah. Karena tempatnya bisa dibilang kan kategorinya ada semi permanen. Ada kontainer yang kita custom sedemikian rupa, ini bisa jadi fasilitas perdagangan. Mereka nggak perlu lagi dorong-dorong gerobak, karena cukup dagang di kontainer tersebut. Terus masalah higienis makanan yang mereka jual itu Pak Kadis, itu bagaimana dengan sanitasi airnya, terus tempat limbah lalinnya, anda lalinnya sudah ada kita izin enggak? Jadi gini Pak, kalau ini sebenarnya sangat unik ya. Kalau sesuai dengan undang-undang tentang bangunan gedung dan juga perda bangunan gedung, sebenarnya fasilitas pemerintah itu tidak perlu mengantongi IMB. Tetapi kita untuk membuktikan bahwasannya kita memenuhi semua kaidah peraturan perundang-undangan, kita tetap urus IMB-nya. Dan saya sedikit cerita mungkin terkait dengan konstruksi stasiun Lambung ini. Mungkin banyak orang bilang ini bangunan permanen. Ya, ini berdasarkan Permen PU 80, saya lupa tahunnya. Ini dikategorikan pada kategori bangunan semi permanen. Karena semua konstruksi itu sendiri adalah konstruksi knockdown. Tapi suatu hal yang mustahil, konstruksi semi permanen itu tidak ada permanennya yang tinggal. Pasti saja ada beton pelantaian, beton pondasi, dan kita bangunnya pakai besi konstruksi baja, EWF, dan nantinya di atas dikasih plat beton. Itu plat betonnya sendiri bisa dibuka. Dan itu dia pakai bordes. Dan kontainernya bisa dipindah-pindah. Karena kontainer itu tidak dikunci mati. Namun kita memberikan kuncian untuk penguatan antara hubungan kontainer atas dengan bawah, karena dia bertingkat. Nah, pada konstruksi ini sendiri, kita mempunyai plumbing atau instalasi perpipaan air bersih dan juga air buang, air kotor. Dan air kotor itu sendiri kita kelola. Jadi air kotor kita itu masuknya itu ke sebuah
bioseptik, dan nanti keluarannya sudah air bersih, dan itu juga ada yang menjadi resapan. Baru residunya lagi atau tidak tertampung, mungkin ada cuaca hujan atau apa, dia mengalir ke badan air yang ada di zona 1. Itu juga dari zona 2 terkonek ke sana. Nah, untuk toilet MCK sendiri kita punya sebenarnya itu 2 titik toilet MCK. Walaupun di zona 2 itu dia terpisah antara pria dan perempuan di sisi kiri dan kanan. Nah, kalau sekarang pedagang air itu kita menggunakan air dari PDAM dan juga kita hibrid dengan air sumur bor untuk zona 1. Yaitu kategorinya sudah kategori artesis. Jadi air ini dia akan kita pakai kalau air PDAM macet. Kita tetap prioritaskan air PDAM. Nah, sampai sekarang pedagang itu airnya gratis. Kalau listrik mereka bayar sendiri-sendiri. Dia pakai token. Bayar sendiri-sendiri. Namun kalau kita hitung pengeluaran pedagang kita sebelum berdagang di Stasiun Lambuang dengan berdagang di Stasiun Lambuang secara akumulasi bulanan, dia akan lebih murah. Nah, kalau sekarang ada program kita bekerja sama, salah satunya juga dengan BCA yang fasilitasi untuk sertifikasi halal. Dan pedagang kita sarankan untuk mengurus NIB terlebih dahulu. Nanti ada pelatihannya sudah masuk kemarin. Dan sekarang sudah dalam tahapan verifikasi halal untuk penerbitan sertifikat halal. Terus pengurusan izin-izin mereka itu agar produk-produk mereka itu terlihat higienis dan terjangkau, itu ada pelatihan dari UMKM nggak, Pak Kadis? Ada, dan selain pelatihan secara formal, saya sendiri bisa dibilang setiap hari ke Stasiun Lambuang. Setiap malam saya selalu sempatkan diri untuk berinteraksi dengan pedagang-pedagang di Stasiun Lambuang. Namun ini balik lagi ada persepsi. Jadi sebenarnya masalah halal ini sendiri ini kan kompleks. Halal itu bukan hanya masalah halal produk, tapi halal ini diawali dari halal bahan baku, halal proses, halal penyajian, dan dia juga mesti sehat dan higienis. Jadi istilahnya halalan thayyibah. Dia terpenuhi kalau secara syariat. Nah, ini alhamdulillah sampai hari ini kita belum ada melihat pedagang kita yang mengedarkan produk yang bisa dibilang tidak halal ya. Dan produk yang kita ada salah satunya aman pangan namanya. Dan mereka menggunakan bahan baku yang dalam kategori pangan aman konsumsi ya. Semakin menarik Pak Kadis. Pemirsa Lentera Rakyat Official, perbincangan kita dengan Bapak Kadis, Bapak Wahyu Bestari semakin seru. Mengenai pertanyaan Pak Kadis, isu-isu yang beredar di luar tentang beberapa pedagang kita yang keluar dari Stasiun Lambuang, itu bagaimana menurut pendapat Pak Kadis sebagai Kadis Dinas Pasar dan Perdagangan? Jadi gini Pak Dato, kalau hari ini itu saya mengelompokkan pedagang itu ada 3. Yang pertama ini berdasarkan tempat ya, kita pengelompokannya berdasarkan tempat. Yang pertama itu di zona 1, yang kedua itu zona 2 blok D, dan zona 2 blok C. Jadi gini, zona 2 blok B itu dia sebenarnya desainnya blok B itu, zona 2 itu di blok B dan blok C itu dia full entertain. Karena segmen marketnya adalah konsepnya milenial and entertain. Jadi karena itu di sana kita memang dari konstruksi awal kita sudah dirikan panggung gede dan ada hiburan dari komunitas KPJ dan pemuda stasiun sendiri, IPPDS namanya. Dan hari ini berbagi dia di zona 2 dan zona 1. Dan di zona 2 itu ada blok C yang arah ke belakang pintu masuk dari Masjid Mubarak. Ada kawasan, kalau kita nyebutnya entrance. Dan di sana, nah jadi kita memenuhi segmen marketnya itu ada orang yang ingin full entertain, ada mereka yang ingin menikmati keramaian namun tidak berisik, dan ada yang ingin mereka tuh sedikit
menikmati, bisa berdiskusi, bincang-bincang, ketawa-ketawa. Nah, karena itu konsepnya Stasiun Lambang itu pesan di mana saja, nikmati di mana, pesan apa saja, nikmati di mana saja. Iya, iya. Nah, karena itu pedagang mesti kreatif. Dia menggunakan alat makan sekali pakai. Kalau menggunakan alat makan berulang kali, tentunya mereka sendiri akan ribet. Nah, untuk terkhusus di zona satu itu dia lebih terbuka karena entrance dan entry gate-nya atau pintu masuknya itu berada di Jalan Sudirman. Iya. Landmark Stasiun Lambang di seberang SP1. Dan sebenarnya pedagang di sini itu bisa buka lebih dini untuk sarapan pagi dan makan siang. Kenapa? Karena di sana ada komplek perkantoran, komplek sekolah, cukup banyak loh. Ada Bank BSI, Iya. ada Telkom dekat sana, LN. dan sana lalu PLN. Itu lalu lintas yang utama di Kota Bukit Tinggi. Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman. Kalau mau masuknya mereka mau parkir kendaraan bisa di belakang, masuk ke sana. Nah, sebenarnya pedagang tentu saja mesti beradaptasi dengan kondisi karena nggak sama lagi. Iya. Nah, itu saya bilang tadi, mereka mesti bertransformasi dengan menyesuaikan dagangannya dengan kondisi. Misalnya saya jualan nasi goreng, saya masih bisa jualan nasi goreng lebih pagi karena akan dikonsumsi orang untuk sarapan pagi. Apakah dibolehkan jualan pagi di stasiun Dibolehkan, bahkan saya selalu menyarankan mereka untuk buka lebih pagi. pagi? Dan sebenarnya hari ini cukup banyak para pekerja swasta itu mengadakan meeting kecil-kecilan, bahkan meetingnya formal. Mereka adakan di Stasiun Lambang. Ada kemarin itu rekan-rekan dari leasing, Iya, iya. dari marketing otomotif. Mereka mengadakan rapat di Stasiun Lambang. Tapi karena pedagang kita siang itu belum jualan, mereka beli dari luar, makan di sana. Oh, makan di sana ya. Jadi menarik, cukup menarik juga Pak Kadis. Berapa pedagang kita yang merasa tidak nyaman dengan hal itu, apa namanya? Lalu mereka keluar, entah apa penyebabnya, kita kan tidak tahu. Ya. Nah, itu yang kita kupas kayak malam ini. Jadi gini, Pak Data, ada yang merasa kecemburuan dengan zona 2, pedagang di zona 2. Jadi sebenarnya tidak perlu cemburu, karena mereka beda beda pola. Areanya menentukan polanya. Misalnya di zona 2 itu sendiri, mereka belum tentu bisa buka atau jualan lebih pagi. Ada nggak pungutan-pungutan liar yang membuat mereka risih di sana tuh? Kalau pungutan liar itu tidak ada. Tidak ada. Dan kita bahkan Pemda sendiri sampai hari ini tidak ada mau melakukan pungutan. Nah, masih kita gratiskan. Nah, ada kesepakatan, setahu saya ada kesepakatan dari pedagang karena keterbatasan dari layanan kita dalam pembersihan. Ini mereka menyewa orang, itu berdasarkan kesepakatan mereka untuk melakukan pembersihan. Itu yang kita tahu. Jadi isu-isu yang beredar kemarin itu kan ada beberapa pedagang yang risih, ada pungutan-pungutan gitu yang tidak menentu, makanya mereka keluar dari zona. Intinya adalah tidak efektifnya zona 1 tadi. Bagaimana caranya Dinas Pasar untuk menanggulangi hal tersebut? Jadi hari ini Pak Datuk, saya selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada pedagang kita terkhusus di zona 1 untuk mencoba membukanya lebih awal. Dan kalau bisa mereka menambah menu dagangan yang bisa dikonsumsi pagi dan siang. Sudah diserukan sama mereka? Sudah, ini selalu kita serukan. Dan bahkan para pelaku hiburan di sana, ini selalu juga mengingatkan. Dan sekarang ada stimulan kita untuk aktivitas senam pagi, rutin di Stasiun Lambang itu. Itu sebenarnya menstimulan pedagang kita untuk bisa jualan lebih pagi. Namun mungkin maksud dan tujuan ini sendiri masih mereka pikir-pikir ya, belum bisa maksimal. Selanjutnya Pak Kadis tentang bagaimana caranya Dinas Perdagangan ini melakukan sosialisasi pada pedagang-pedagang kita tersebut untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam mempromosikan dagangannya, walaupun dengan kondisi saat ini Keterbatasannya. keterbatasan kita itu, bagaimana solusi dari Dinas Perdagangan sendiri?
Jadi kebetulan kita di Bukit Tinggi ini cukup banyak punya rekan-rekan konten kreator atau apa ya, orang-orang yang biasa mereview kuliner. Dan kemarin ini mereka selalu saya ajak kumpul di stasiun dan berinteraksi dengan pedagang. Dan sebenarnya kita punya klinik, namanya di dinas kita itu kita ada punya klinik, ada konsuler. Tapi maaf, konsuler ini lebih banyak melakukan memberikan advice ataupun supervisi kepada pedagang itu tentang konsep pedagang yang sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Mereka mungkin tidak bisa memberikan konsuler bisnis yang konvensional, mungkin seperti pasar atas untuk mengikuti transaksi secara e-commerce dan ada live, transaksi live menggunakan media sosial, dan pedagang di stasiun Lambuang untuk buka lebih pagi menggunakan alat makan sekali pakai, dan pemilihan menu, langkah-langkah strategi promosi. Dan ini mitranya salah satunya ya rekan-rekan konten kreator tersebut. Karena nantinya akan terjadi simbiosis mutualisme. Tentunya, saya sebut aja salah satu contoh. Ada namanya Bukit Tinggi Foodies, dia melalui Instagram, namanya si Budi. Itu suka saya tarik ke stasiun. Paling nggak setiap sekali seminggu dia saya tarik ke stasiun. Saya nunggu interaksi dia dengan pedagang. Nah kebetulan sudah beberapa pedagang yang merespon. Namun memang benar pedagang yang merespon itu yang memang sudah masuk dalam konsep atau edukasi yang sudah kita ajarkan. Oke, terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk pedagang-pedagang kita di Stasiun Lambung. Mudah-mudahan ada solusi bagi kita semua, baik kita sebagai masyarakat Bukit Tinggi maupun dengan pedagang-pedagang yang ada di Stasiun Lambung. Terima kasih Pak Kadis. Para pemirsa di Lentera dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita mengenai strategi Dinas Pasar UMKM dalam mengantisipasi krisis tentang kepercayaan tentang perekonomian dan dalam meningkatkan perekonomian pedagang kita di Stasiun Lambung. Terima kasih Pak Kadis, mudah-mudahan solusi yang kita harapkan bersama dapat terwujud nantinya. Amin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.